indah dan cantik. Tempat-tempat ini cantik, sangat cantik yang dibalut dengan keramahannya. Keindahan alam Provinsi Sulawesi Tengah akan memberi kesan kepada siapa saja yang pernah mengunjunginya. Kota Palu merupakan belahan kecil keindahan Sulawesi Tengah. Surga sumber daya di Pulau Sulawesi. Keindahan pantai yang menawan, kesejukan udara pegunungan, pesisir pantai yang menarik dan eksotis menyambut ramah kunjungan Anda. Keindahan Kota Palu bagaikan candu yang membuat kita ingin terus berada di kota ini. Ya, kita akan menikmati keindahan pegunungan, laut, sungai, awan yang cantik, ikon kota yang bersejarah, bahkan menikmati terbenamnya matahari cukup dari Kota Palu saja. Melalui media sosial, saya tidak perlu terlalu sulit untuk menemukan lokasi-lokasi yang menjadi tujuanku di kota Kaledo ini. Kota yang terkenal dengan makanan khasnya, kaki lembu Donggala. Narasa. Di balik rimbunnya pohon-pohon besar yang menghijaukan pusat kota Palu, terdapat dua monumen bersejarah yang menjadi wisata sejarah. Di area Taman Gor berdiri kokoh patung proklamator bangsa Indonesia Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang diberi nama Monumen Mutiara Bangsa. Bung Karno pertama kali menginjakkan kakinya di kota Palu pada tanggal 2 Oktober 1957. Yang pada saat itu Taman Gor ini masih sebuah lapangan. Bung Karno ke Palu saat itu dalam rangka konsolidasi perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta yang disingkat Permesta. Tidak jauh dari Monumen Mutiara Bangsa, dengan berjalan kaki di bawah rindangnya pepohonan, kita pun sudah sampai di Museum Senjata Tradisional Guma. Guma merupakan senjata tradisional suku Kaili yang digunakan oleh panglima perang dan prajuritnya kala itu. Panglima perang itu disebut Tadu Lako. Di depan gedung museum terdapat guma raksasa, berbeda dari ukuran guma biasanya. Guma ini memiliki panjang 7,7 meter dan berat sekitar 1 ton lebih. Setiap guma mempunyai perbedaan dari bentuk gagangnya. Gagang pada guma raksasa ini berbentuk seperti huruf K atau disebut kalama. Guma jenis inilah yang digunakan para Tadu Lako. Sementara komponen pada guma raksasa dibuat dari material pilihan. Sarung guma terbuat dari kayu kumeya. Kayu asal Pulau Sulawesi ini memiliki ciri khas warna coklat kemerahan. Bukan tanpa alasan. Kayu ini dipilih karena mempunyai bobot berat dan bertekstur keras. Gagang guma terbuat dari kayu hitam, kayu khas yang hanya tumbuh di Sulawesi Tengah, dan keberadaannya hampir punah, yang terkenal kuat dan keindahan serat dan ulirnya.
dan bilahnya sendiri ditempa dari besi yang ditambahkan 19 unsur material, di antaranya titanium, karbon, sulfur, chromium. Dengan pencampuran logam, ini yang membedakan pusaka bumi tanah Tadulako ini. Berada di Museum Guma seperti terasa kembali ke masa lalu. Di depan rumah seorang raja ada Tadulako nan gagah perkasa dengan sebilah guma di pinggangnya. Dan tiba-tiba seorang putri cantik lewat di depannya. Melanjutkan jalan-jalan di kota Palu, saya menyempatkan berjalan menghirup udara segar. Di suasana pagi yang masih sejuk di kota Palu di ruang terbuka hijau. Lapangan Vatulemo kini menjadi ikon kota di mana masyarakat memanfaatkan lapangan ini untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga. Di pagi hari maupun sore hari, para jogger dan runner memanfaatkan area lapangan ini untuk berolahraga. Foto-foto yang diupload ke media sosial mendapat respon seorang teman di sini. Dari dia, aku banyak mendapat informasi penelitianku dan berkunjung ke tempat-tempat wisata di kota Palu. Yang pada akhirnya membuatku jatuh cinta dengan kota ini. Di balik perbukitan yang gersang, kami sampai di suatu kawasan yang disulap menjadi hijau. Lokasi ini berjarak kurang lebih 20 menit dari pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Destinasi wisata ini perpaduan taman bermain, kolam pemancingan, sarana olahraga. Berkunjung di destinasi wisata ini seakan menikmati nuansa pedesaan dengan alamnya yang asri. Di sini tempatnya cantik. Jadi salah satu tempat favoritku untuk menikmati segarnya udara, menikmati hijaunya pepohonan tanpa harus menuju ke desa yang harus ditempuh seharian karena jaraknya yang cukup jauh. Memang benar apa yang temanku sampaikan. Hanya dengan menempuh jarak kurang lebih 20 menit masih di dalam kota Palu, kita sudah bisa menikmati tempat wisata yang menawarkan konsep ekowisata. Tempat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti rumah-rumah yang disewakan. Ataupun yang suka camping, di sini pun ada area yang sangat cocok untuk mendirikan tenda, menikmati keindahan alam bersama keluarga. Bagi kalian penggiat media sosial,
tempat ini instagramable yang layak diabadikan. Tempat ini masyarakat Palu kenal dengan Adila Garden. Daya tarik tempat ini karena semuanya ada. Mulai dari area olahraga di alam terbuka, mau nginap ada rumah disediakan, mau camping ada tempat disediakan. Makan pun semua bernuansa pedesaan. Saya pun tertarik dengan salah satu spot yang disediakan di tempat ini, Arena Point Ball. Arena Bayuan ini salah satu spot paling recommended, layaknya memainkan sebuah games yang digandrungi oleh kalangan remaja saat ini. Saya pun membayangkan ada di dalam pertempuran tersebut, melawan seorang musuh tangguh yang ternyata seorang wanita sangat kuat dan tak mengenal menyerah. Oh iya, jangan lupa Gung, promosikan kota kami ini. Setiap momen yang indah di sini kamu posting, biar semua orang tahu kalau Palu itu cantik. Palu itu seperti sebuah untayan lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus, band legendaris Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Itulah ungkapan kekayaan khasanah alam, hasil bumi dan lautan yang melimpah di Nusantara. Hutan kota tujuan kami selanjutnya. Salah satu destinasi wisata yang baru di kota Palu setelah tragedi tsunami 2018 silam adalah hutan kota Kawombona. Lokasi ini sangat populer untuk bersuah foto karena keunikan pohon-pohonnya dan tanaman yang ada di tempat ini. Pemandangan alam berupa pepohonan yang tertata rapi, satu sama lainnya yang menjadi magnet bagi masyarakat Kota Palu. Tidak jarang banyak wisatawan dari luar berkunjung ke tempat ini untuk berwisata dan melakukan penelitian atas tanaman yang tumbuh di tempat ini. Berada di atas perbukitan Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, hutan kota menjadi sebagai kawasan terbuka hijau yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang unik, setelah memasuki kawasan hutan, adalah pohon-pohon yang tumbuh di sini tidak sama dengan kawasan hijau lainnya. Pohon-pohon yang tumbuh terlihat berbeda dan unik. Ternyata pohon-pohon yang tumbuh ini ditanam secara simbolis oleh Ibu Tien Soeharto pada tahun 1971. Kemudian oleh masyarakat ditanami dalam jumlah banyak dan dibiarkan tumbuh secara alami. Kawasan ini dulu bukit pasir berbatu yang sangat gersang. Sekarang telah menjadi kawasan terbuka hijau yang manfaatnya sudah dinikmati masyarakat. Saya pun menyempatkan melihat langsung pohon-pohon kaktus yang tumbuh alami di kawasan ini.
Menurut tutur dari masyarakat setempat, keberadaan kaktus ini sudah ada sebelum taman hutan kota ini. Dengan melihat tinggi kaktus dan durinya seperti besi yang runcing, masyarakat pun menjulukinya dengan nama kaktus raksasa. Oleh pemerintah Kota Palu, tempat ini dikelola dengan tujuan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai tempat wisata. Kota Palu, kota multidimensi. Tadi kita menikmati keindahan di atas ketinggian, di balik perbukitan yang hijau. Sekarang saya pun berada di pesisir pantainya, menikmati pemandangan teluk yang cantik dan indah. Dalam imajinasiku berkata, inilah miniatur surga, keindahan alam yang Tuhan berikan untuk kita penduduk bumi. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Dengan konsep ekowisata, tempat ini juga menjadi magnet bagi masyarakat untuk berwisata dengan keluarga. Istilah kekinian sekarang, healing, kita healing. Semua tujuan penelitianku terjawab di Kota Palu. Bahkan diriku terlena dalam keindahan-keindahannya. Konsep ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon-pohon yang tumbuh rindang memayungi area wisata ini. Jika di ketinggian Kota Palu, kita dimanjakan dengan suasana seperti di pedesaan. Di sini kita menikmati suasana wisata dengan konsep yang berbeda. Pandangan kita akan tertuju dengan pesisir pantai, keindahan Teluk Palu, dan pegunungan Gawalise. Pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan sebuah konsep wisata kekinian yang dikembangkan di Kota Kaledo ini. Keceriaan anak-anak menikmati segala fasilitas yang disediakan di tempat ini, menghiasi suasana liburan mereka bersama keluarga. Coba kamu lihat anak-anak itu bermain, Gung. Mereka sangat menikmatinya kan? Nah, orang tua mereka pun sangat bahagia melihat buah hatinya bermain dengan ceria. Indah dan cantik. Dengan menempuh jarak kurang lebih 25 menit, masyarakat Kota Palu sudah menikmati tempat berwisata dengan konsep kekinian. Saya sebagai yang berkunjung ke Kota Palu, tempat-tempat ini cantik. Sangat cantik yang dibalut dengan keramahannya. Gung, jika kamu ingin menikmati semuanya, di sini nih tempatnya, di Tugu Perdamaian. Tugu yang berdiri kokoh sebagai sebuah simbol persaudaraan dan juga cinta kasih. Dari sini kita juga bisa melihat keindahan Teluk Palu yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukit-bukitnya. Di sebelah selatan dari tempat ini, Gung, di balik perbukitan, Adila Garden yang hijau dan asri berada. Di sebelah utara masih banyak lagi kawasan wisata dengan konsep kekinian yang dapat menjadi salah satu tujuan berwisata di Kota Palu. Bangunan Tugu Perdamaian ini terdiri dari 3 tingkat. Dan ketiga tingkat ini mempunyai makna 3 keseimbangan dalam hidup manusia di dunia.
yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dan alam lingkungannya. Tugu ini ditetapkan sebagai ikon perdamaian di wilayah Sulawesi Tengah. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Tempat ini sangat cocok bagi para traveler untuk melihat keindahan kota Palu. Tepat di samping monumen Tugu Perdamaian, terdapat Gong Nusantara yang menggambarkan simbol Nusantara, agama, serta lambang daerah provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Kata Nosarara Nosabatutu sendiri merupakan semboyan dari suku Kaili, suku asli kota Palu, yang berarti bersaudara dan bersatu. Keberagaman suku di kota Palu dan keberagaman keyakinan agama penduduknya menjadi makna yang tertulis di tugu ini. Dan keberagaman tersebut menjadi warna yang indah di tanah Kaili, yang mencintai kedamaian dan tanpa ada perselisihan lagi. Keindahan Teluk Palu akan selalu di hati. Menikmati indahnya teluk yang dikelilingi gunung-gunung dan perbukitan, berpetualang di keunikan hutan kota, dan kebaikan keramahan masyarakatnya, membuatku semakin betah di kota ini. Ini bukan roman picisan. Ini realitas sebenarnya bahwa aku jatuh cinta di kota ini.